Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat IMC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya beri judul rendah hati atau tawadu. Rendah hati merupakan salah satu sifat yang baik bahkan mulia. Bukan hanya mulia di hadapan Allah, tetapi dipandang mulia juga oleh orang yang berada di sekitar kita. Tawadu atau rendah hati mengandung makna adanya kesiapan hati untuk menerima kebenaran, untuk menerima yang benar walaupun datangnya dari orang lain. Tawadu atau rendah hati juga berarti masing-masing dari kita berpotensi untuk berbuat salah atau keliru. Maka janganlah pernah kita merasa sombong dan merasa bahwa kita selalu benar, selalu bisa melakukan apa saja. Perintah Allah yang bersikap rendah hati atau tawadu ada di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 88 yang berbunyi wahfid janahaka lil mu'minin, yang artinya berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Sahabat IMC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk bersikap rendah hati, berkata-kata lembut, menyayangi dan berbuat kebaikan kepada orang lain. Jika Rasulullah saja sebagai makhluk yang sempurna, yang akhlaknya sangat terpuji, masih diperintahkan oleh Allah untuk bersikap rendah hati atau tawadu, tentu kita sebagai manusia biasa lebih perlu lagi untuk bertawadu terhadap orang lain. Sahabat IMC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menegaskan bahwa merasa lebih baik dari makhluk lain adalah bentuk dari kesombongan. Karenanya kita harus meyakini bahwa sesungguhnya yang terbaik di sisi Allah adanya di akhirat kelak. Hal demikian tentu saja tidak berada dalam jangkauan kita sebagai manusia biasa. Sahabat IMC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk bersikap tawadu dalam kehidupan ini. Karena orang yang rendah hati adalah hamba Allah yang paling utama. Bahkan jika ada orang yang menasihati dengan kata-kata yang justru membuatnya merasa tidak nyaman, orang tersebut tetaplah menjawabnya dengan keselamatan. Sahabat IMC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi orang-orang yang bertawadu akan disediakan taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan mahligai rumah megah. Di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 83 yang artinya, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan orang baik yaitu surga. Itu baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidaklah seseorang bertakwa kepada Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Sahabat IMC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari uraian di atas tampak jelas sekali bahwa Allah sangat menghargai orang-orang yang rendah hati. Allah memberikan mereka taman-taman surga dan derajat yang tinggi di sisinya, memberikan ketenangan batin, menanamkan kecintaan orang terhadapnya, dan memberikan kewibawaan kepada dirinya. Hadirin sahabat IMC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal yang harus kita lakukan agar tumbuh sifat tawadu. Yang pertama, kesadaran akan kepanaan sebagai makhluk Allah. Yang kedua, beriman terhadap kehidupan setelah kematian. Yang ketiga, sadar akan keterbatasan dan kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, menyadari kebutuhan akan bantuan dan bimbingan dari orang lain. Sahabat IMC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika sahabat ingin mendapatkan informasi seputar Ramadan, boleh saksikan video selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam, marhaban ya